Dari ngasih jawaban, ngeringkas teks, buat cerita, sampai jawab soal matematika, AI ini emang canggih banget ya. Tapi kenapa AI di-ban dari sekolah dan berbahaya bagi pelajar? Mungkin bagi kalian yang belum tahu AI, aku akan bahas dulu ya apa itu AI. Singkatnya, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu semacam robot atau sistem komputer yang bisa berpikir layaknya manusia. Dan AI ini bisa ditanamkan di teknologi mana saja. Pada saat ini AI sudah mulai banyak dalam bentuk aplikasi atau web seperti Siri, Google Assistant, Canva, Grammarly, Photomath, dan ada AI yang paling mendunia. Ya mungkin kalian juga udah gak asing sih dengan nama AI ini. Yaps, betul, AI ChatGPT. ChatGPT ini semacam chatbot yang bisa kalian ajak ngobrol dan bisa menjawab pertanyaan kalian dengan cepat. Terus gimana cara pakainya? Cara pakai AI ini cukup simpel dan mudah dipelajari. Kita hanya masukin pertanyaan apa yang kita mau, lalu ChatGPT akan menjawab pertanyaan kita seperti halnya Google. Bedanya kalau Google akan ngasih banyak link atau artikel dari internet lalu kita baca isi artikelnya, sementara ChatGPT langsung memberikan jawaban yang bisa kita pahami dengan mudah dan bisa jawab lebih cepat hanya dengan satu klik saja. Dan apa untungnya kita gunain ChatGPT ini? Kegunaan AI seperti ChatGPT ini memang ngebantu banget dalam nyelesain tugas-tugas sekolah. Mau itu tugas matematika, bahasa, sejarah, geografi, biologi, bahkan bisa nyelesain pemrograman. Selain itu, kalian bisa pakai ChatGPT untuk nemuin jawaban yang gak ada di buku sekolah, mahamin materi yang sulit, ningkatin kualitas hasil tugas, benerin kalimat atau paragraf, dan bisa menghemat waktu. Dengan ChatGPT ini mungkin PR dan tugas kalian bisa cepat selesai. Dengan begitu kalian bisa lebih fokus pada hal penting yang perlu dipelajari dan kalian pun punya waktu untuk nyobain hal baru. Di luar negeri aja, contohnya seperti di 2 negara ini, banyak anak muridnya yang menggunakan ChatGPT. Anak-anak murid pun kebantu banget buat nyelesain tugas-tugasnya. Tapi anehnya, justru banyak sekolah-sekolah yang ingin nge-ban ChatGPT ini. Lah, kok bisa? Kenapa penyebabnya? Oke, dari yang sudah kita bahas, ChatGPT ini emang canggih banget buat nyelesain tugas-tugas kita jadi lebih cepat selesai. Tapi karena kecanggihannya ini, banyak sekolah di Amerika yang berpendapat kalau ChatGPT ini membuat anak muridnya jadi malas buat mikir dan terlalu ngandelin ChatGPT ini. Guru-guru mereka udah nyuruh anak muridnya untuk ngerjain tugas dan PR supaya anak muridnya ini menjadi lebih pintar. Alih-alih ngerjain tugas pakai otak mereka sendiri, justru malah ChatGPT ini yang nyelesain tugas mereka. Oke, itu baru ChatGPT 3.5 karena ChatGPT ini bisa di-upgrade menjadi ChatGPT 4.0. Ya walaupun bayar tapi nggak apa-apa, kita bahas secara singkat. ChatGPT 4.0 ini lebih canggih lagi, lalu banyak fitur yang bisa kalian dapetin. Kalau ChatGPT 3.5 hanya ngasilin teks aja, sedangkan ChatGPT 4.0 ini outputnya aja udah bisa ngasilin gambar dan suara yang natural nggak kayak di Google Translate. Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. Dari kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, kalian mikir nggak sih apa bahaya AI untuk kita? Walau banyak dampak positif, kita pun tetap harus waspada dengan bahaya AI ini. Terkadang, AI ngasih jawaban yang belum tentu 100% benar dan akurat. Beberapa ahli juga berpendapat kalau terlalu bergantung dengan AI bisa mengakibatkan daya kreativitas kita menurun dalam menemukan solusi. Dan tidak adanya hak cipta dari karya AI, jadi hasil tulisan atau gambar dari AI bisa jadi itu plagiarisme. Karena gini, prinsip AI ChatGPT sama halnya dengan AI generator. Kalau kalian tahu, AI itu ibarat furnace di game Minecraft. Dia bakal ngumpulin informasi-informasi yang ada di internet, mau itu bentuknya jurnal, Wikipedia, sosial media, web forum komunitas, dan lain-lain, lalu ngejadiin jawaban yang baru sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada kasus di mana di sebuah penelitian pada tahun 2022, ahli farmasi ini menemukan kesalahan ChatGPT saat menjawab pertanyaan tentang obat-obatan. Dari 45 pertanyaan yang diajukan, hanya sebagian kecil jawaban yang benar dan yang lainnya nggak sesuai harapan. Bahkan ada yang ngasih sumber referensi palsu. Ada juga kasus seorang pengacara hukum yang mencoba menggunakan ChatGPT
untuk mencari insiden kasus hukum. Hasilnya malah menyesatkan karena ChatGPT ini malah mengarang bebas. Pihak pengadilan pun bingung dan membuat hakim turun tangan untuk menuntut pihak pengacara untuk membuat klarifikasi. Dari 2 kasus ini aja, jawaban ChatGPT nggak selamanya akurat dan benar 100%. Hal ini juga disebabkan karena ChatGPT hanya bisa menjawab dengan basis data pada tahun 2021. Begitupun juga dengan gaya bahasa yang dipakai. Tapi kalian pasti bertanya-tanya kan, apakah AI dapat menghilangkan pekerjaan manusia? Sebenarnya tidak juga. Jika kalian menonton video ini, ada 20 pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Dan mereka ngetes ChatGPT. Apakah benar AI ini bisa menggantikan pekerjaan mereka? Dan mereka berpendapat kalau AI seperti ChatGPT tidak bisa menggantikan pekerjaan mereka. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini? Kalau bahaya, kenapa AI masih dipakai? AI kayak ChatGPT memang punya dampak negatif. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai ya ChatGPT. Kita bisa kok menggunakan ChatGPT ini dengan bijak. Caranya adalah jika kalian pakai ChatGPT, ada baiknya kalian ngecek kembali jawaban yang dihasilkan. Karena mungkin bisa saja terjadi kesalahan. Dan jangan terlalu bergantung dengan ChatGPT. Karena alangkah baiknya jika kita membaca dari sumbernya langsung, kita bisa nemuin data yang benar-benar valid. Ditambah lagi, kita bisa meningkatkan daya literasi kita dalam membaca. Dan mungkin dengan adanya AI, kita jadi lebih mudah untuk menemukan ide-ide dan referensi. Asal jangan kalian gunain AI untuk nge-cheat ya. Walaupun AI ini cepet banget ngasih jawaban dan kepintarannya seperti manusia, tapi tetap aja kerangka pola pikir, kreativitas, dan solusi ada di diri kita yang mungkin AI nggak punya. Jika dalam bahasa Inggris, kita bisa augment supaya kita dapat manfaatin AI dengan baik. Jadi, masih inginkah kalian menggunakan AI? Atau kalian punya sudut pandang lain tentang AI ini? Salam teknologi dan terima kasih.